Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Melanjutkan episode lalu, di mana kita sudah membahas tentang masa-masa kejayaan Standar Emas. Pada episode kali ini, kita akan bahas masa keruntuhan Standar Emas dan faktor pemicunya. Seperti sebelumnya sudah disampaikan bahwa pasca Perang Dunia Pertama, keadaan dunia itu berubah, di mana aliansi politik berubah, utang internasional naik, dan keuangan pemerintah memburuk. Meskipun standar emas tidak ditangguhkan ya, tapi standar emas berada dalam ketidakpastian selama perang, yang menunjukkan ketidakmampuannya untuk bertahan di masa-masa yang baik dan buruk. Artinya standar emas itu mulai diragukan keampuhannya dalam berbagai situasi. Hal ini mendorong terciptanya distrust atau kurangnya kepercayaan pada standar emas yang hanya akan memperburuk kesulitan ekonomi. Menjadi semakin jelas bahwa dunia membutuhkan sesuatu yang lebih fleksibel untuk mendasari ekonomi globalnya. Pada saat yang sama, keinginan untuk kembali ke tahun-tahun indah masa kejayaan standar emas itu masih kuat di antara negara-negara di dunia. Karena pasokan emas terus menurun di belakang pertumbuhan ekonomi global, pound sterling Inggris dan dolar Amerika Serikat menjadi mata uang cadangan global. Nah, negara-negara yang lebih kecil ini mulai memegang lebih banyak mata uang pound sterling dan US dollar daripada emas. Hasilnya adalah konsolidasi emas yang ditekankan kepada tangan beberapa negara besar. Pada saat itu ya, bisa disampaikan pemerintah Amerika Serikat itu memiliki persediaan emas terbesar di dunia, yaitu sekitar 8.133 ton emas. Itu dipegang oleh Amerika Serikat. Kemudian keruntuhan pasar saham pada tahun 1929. Ini mungkin teman-teman paham, ini masa Great Depression, merupakan salah satu dari kesulitan-kesulitan pasca Perang Dunia yang terjadi. Pound sterling Inggris, franc Prancis udah tidak selaras dengan mata uang lainnya. Utang perang dan repatriasi masih membebani Jerman. Kemudian harga komoditas anjlok dan bank-bank mengalami kelebihan likuiditas. Banyak negara mencoba nih melindungi stok emas mereka dengan menaikkan suku bunga untuk menarik investor agar tetap menyimpan deposito dan tidak menukarkannya menjadi emas. Suku bunga yang lebih tinggi ini hanya memperburuk keadaan ekonomi global. Pada tahun 1931, standar emas di Inggris itu ditangguhkan, sehingga hanya menyisakan Amerika Serikat dan Prancis yang memiliki cadangan emas besar. Kemudian di tahun 1934, pemerintah Amerika Serikat merevaluasi harga emas dari 20,67 dolar per ons menjadi 35 dolar per ons, sehingga meningkatkan jumlah uang kertas yang dibutuhkan untuk membeli 1 ons emas untuk membantu memperbaiki ekonominya bagi negara-negara. Nah, karena negara-negara lain dapat mengkonversi kepemilikan emas mereka menjadi lebih banyak US dollar, devaluasi dramatis terhadap dolar langsung terjadi. Harga emas yang lebih tinggi ini meningkatkan konversi emas ke dalam US dollar, yang secara efektif memungkinkan Amerika Serikat untuk memojokkan pasar emas. Ditambah lagi produksi emas itu melonjak, sehingga pada tahun 1939 ada cukup banyak emas di dunia untuk menggantikan semua mata uang global yang beredar saat itu. Dan pada tahun 1968, Gold Pool yang terdiri dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa berhenti menjual emas di pasar London, sehingga pasar bebas menentukan harga emas. Dari tahun 1998 hingga 1971, hanya bank sentral yang dapat berdagang dengan Amerika Serikat dengan harga tadi 35 dolar per ons. Dengan menyediakan cadangan emas, harga emas di pasar dapat dipertahankan sesuai dengan tingkat paritas yang resmi. Hal ini mengurangi tekanan pada negara-negara anggota untuk mengapresiasi mata uang mereka demi mempertahankan strategi pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor pada saat itu.
Namun, meningkatnya daya saing negara-negara asing yang dikombinasi dengan monetisasi utang untuk membayar program-program sosial dan perang Vietnam itu segera mulai tuh membebani neraca pembayaran Amerika. Dengan surplus yang berubah menjadi defisit pada tahun 1959 dan meningkatnya kekhawatiran bahwa negara-negara asing akan menukarkan aset mereka ke dalam mata uang US dollar dengan emas, Senator John F. Kennedy menyatakan pada tahap akhir kampanye kepresidenannya bahwa ia tidak akan mencoba mendevaluasi dolar jika terpilih. Gold pool ini pun runtuh pada tahun 1968 karena negara-negara anggotanya udah enggan nih untuk bekerja sama sepenuhnya dalam mempertahankan harga pasar pada harga emas Amerika Serikat. Pada tahun-tahun berikutnya, Belgia dan Belanda menukarkan dolar dengan emas yang diikuti oleh Jerman dan Prancis. Lalu ketika Perang Dunia Kedua akan segera berakhir, negara-negara besar Barat bertemu mengembangkan yang kita kenal sebagai Perjanjian Bretton Woods yang menjadi kerangka kerja untuk pasar mata uang global hingga tahun 1971. Dalam sistem Bretton Woods, semua mata uang nasional dinilai dengan US dollar yang menjadi mata uang cadangan yang dominan. US dollar ini dapat ditukar dengan emas dengan kurs tetap 35 dolar per ons. Sistem keuangan global terus beroperasi berdasarkan standar emas meskipun dengan cara yang lebih tidak langsung, yaitu melalui tadi dolar Amerika Serikat. Perjanjian ini telah menghasilkan hubungan yang menarik antara emas dan dolar Amerika Serikat dari waktu ke waktu. Dalam jangka panjang, penurunan dolar umumnya berarti kenaikan harga emas. Meski dalam jangka pendek hal ini tidak selalu terjadi gitu ya. Lalu pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memiliki 75% emas moneter dunia dan dolar adalah satu-satunya mata uang yang masih didukung langsung oleh emas. Tapi ketika dunia membangun kembali dirinya pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat melihat cadangan emasnya terus turun nih karena uang mengalir ke negara-negara yang dilanda perang dan permintaan impornya yang tinggi. Inflasi yang tinggi pada akhir tahun 60-an itu melemahkan reputasi standar emas. Lalu di bulan Agustus tahun 71, Inggris meminta untuk dibayar dengan emas. Ini sekitar 50% ya dari seluruh emas yang pernah ditambang itu merupakan hasil penambangan setelah tahun 71 gitu. Jadi cukup besar penambangan setelah tahun 71. Nah, kebijakan Inggris yang minta dibayar dengan emas ini itu memaksa Presiden Nixon secara resmi menutup jendela emas. Nixon memutuskan konvertibilitas langsung US dollar ke emas. Dengan keputusan ini, pasar mata uang internasional yang telah bergantung pada dolar sejak berlakunya Perjanjian Bretton Woods kehilangan relasi atau korelasi resminya dengan emas. Dan pada tahun 1976, secara resmi US dollar tidak lagi ditentukan oleh emas, sehingga menandai berakhirnya standar emas. Dengan demikian, sistem keuangan global yang ditopang secara efektif itu memasuki yang disebut era uang fiat. Apa itu uang fiat dan kaitan dolar dengan emas? Kita bahas pada episode berikutnya.